Menuju Kadin yang berdaulat. Kamar Dagang dan Industri di Indonesia sudah ada sejak 45 tahun lalu dan kehadirannya makin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, sekaligus sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mandiri dan tidak menginduk kepada pemerintah. Utamanya bagi pelaku usaha di daerah untuk lebih berkembang. Kenyataannya, pada periode kepengurusan Kadin Indonesia di bawah Suryo Bambang Sulisto, perhatian kepada pelaku usaha di daerah terabaikan. Kadin pun dijadikan ajang politik praktis yang sudah tidak sesuai dengan pesan yang dibawa seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kadin bukan hanya milik Jakarta, tetapi ada 33 kepengurusan Kadin di daerah yang merasa ikut memilikinya. Sejumlah ketua umum Kadin di daerah pun prihatin atas kondisi ini dan membentuk Forum Kadin Provinsi sebagai wadah aspirasi pengusaha daerah, serta ajang saling tukar informasi di bidang perdagangan dan perindustrian, selain sebagai forum silaturahmi dan diskusi. Forum yang diketuai Nur Ahmad Afandi, Ketua Umum Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, dirasakan efektif untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dalam memajukan organisasi Kadin dan melakukan koreksi terhadap kepemimpinan Kadin Indonesia. Forum juga sudah 4 kali bertemu SBS untuk menyampaikan kritik atas masih minimnya perhatian Kadin Indonesia terhadap pelaku usaha di daerah. Termasuk adanya 41 pelanggaran yang dilakukan SBS sebagai hasil Musyawarah Nasional Kadin 6 di Jakarta tahun 2010 dan Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Makassar tahun 2011. Bukannya menerima kritikan serta memperbaiki kinerja, SBS justru melakukan pemecatan terhadap Nur Ahmad Afandi dan 9 ketua umum Kadin daerah. SBS pun menuai hasil dari tindakannya, yaitu datangnya mosi tidak percaya karena apa yang dilakukan SBS tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin, di mana pencopotan keanggotaan baru bisa dilaksanakan setelah adanya surat peringatan. Atas dasar itu pula, anggota Kadin Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup di Pontianak, Kalimantan Barat pada 25-27 April 2013. Keberadaan Munaslup sudah sesuai dengan pasal 18 AD-ART Kadin. Munaslup yang diikuti 18 ketua umum Kadin daerah sepakat meminta laporan pertanggungjawaban SBS selaku ketua umum dan perjalanannya SBS tidak mampu memenuhi permintaan peserta Munaslup dan menyebabkan yang bersangkutan bersama seluruh perangkat Kadin lainnya seperti Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus diberhentikan dengan tidak hormat. Munaslup juga menghasilkan Dewan Pengurus Sementara atau Caretaker yang diketuai Usman Sabta untuk menjaga agar fungsi organisasi tetap berjalan. Sesuai AD-ART, Caretaker diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi secara efektif dan mempersiapkan Musyawarah Nasional 7 paling cepat 3 bulan atau selambat-lambatnya 6 bulan sejak ditetapkan. Kekompakan Kadin Indonesia pun dibuktikan ketika Caretaker menggelar Rapimnas di Bali 28 September 2013. Secara aklamasi, 23 pengurus Kadin daerah memilih Rizal Ramli sebagai ketua umum menggantikan SBS. Ikut terpilih Setiawan Jodi sebagai ketua Dewan Pembina bersama Usman Sabta selaku ketua Dewan Pertimbangan. Keabsahan ketiganya dalam menahkodai Kadin Indonesia dilakukan ketika Munas 7 digelar di Jakarta 22 Oktober 2013 dan diikuti 27 pengurus Kadin daerah serta 35 asosiasi. Rizal mendapatkan amanah untuk menyiapkan kepengurusan baru yang akan mendampinginya, termasuk ikut memajukan para pelaku usaha di daerah. Dan hari ini, kepengurusan Kadin Indonesia siap diumumkan.